Baiklah, boleh saudara yang baju putih maju untuk memimpin lagu kita, lagu pembuka, dan untuk saudara Sudirman boleh memimpin doa pembuka kita. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, 1, 2, 3 ya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Walau Dunia makanya lupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan hadirat-Mu Tuhan, atas berkat rahmat kasih-Mu kami dapat berkumpul bersatu hati di tempat ini Tuhan. Ya Bapa, berkati juga Tuhan acara ibadah kami yang akan kami mulai Tuhan. Kiranya kami undang hadirat-Mu untuk hadir bersama kami memimpin acara ibadah kami ini. Ya Tuhan, berkatilah pendengaran kami, berkati hati kami, agar setiap apa yang kami dengar dan apa yang kami rasakan dapat menjadi rema dan teladan di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus hari ini dan kekal selamanya, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bagi saudara-saudara yang membawa Alkitabnya, boleh dibuka. Kita membuka Alkitab kita dalam Mazmur 62 ayat 1 sampai 5. Mazmur 62 ayat 1 sampai 5. Yang sudah mendapatkannya boleh katakan amin. Amin. Baiklah, kita akan membacakannya secara responsoria yang akan dimulai oleh saya sendiri. Ayat 1. Untuk pemimpin biduan menurut Yedut Mazmur Daud. hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kami hendak menyerbu seseorang, hendak merembukan dia? Hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud mengempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulut mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Baiklah, sesuai dengan judul berikut kita, yaitu perasaan tenang dekat dengan Allah. Di ayat 1 ini dikatakan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Pada ayat 2-nya dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ya, perlu kita ketahui saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwasannya sumber sukacita hanya dapat kita dapatkan oleh Dia. Dia itu siapa? Dia adalah Allah yang Maha Esa, yang menciptakan langit dan bumi. Dalam ayat 3 dikatakan, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Maksud di sini adalah Allah adalah sumber kekuatan kita. Allah adalah benteng penyelamat kita. Penyelamat
yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa dan yang akan menyelamatkan kita pada akhir zaman nanti, agar kita layak diangkat ke surga. Seperti itu. Aku tidak akan goyah. Maksudnya di sini adalah jika kita mengimani, jika kita percaya, kita teguh memegang teguh iman percaya kita kepada Allah, bahwasannya kita tidak akan goyah, kita tidak akan diombang-ambingkan oleh situasi dunia. Ayat 4, berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian. Maksudnya di sini adalah berapa lama lagi kita akan hidup oleh kesesatan yang telah kita lakukan, saudara-saudara. Berapa lama lagi kita akan melukai perasaan Allah Sang Pencipta, dan berapa lama lagi kita akan larut untuk melakukan dosa dan kesalahan yang kita tahu sebenarnya itu tidak layak untuk kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya, umat-umat pilihan Allah. Berikutnya dikatakan, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang roboh. Maksudnya di sini adalah jika kita tetap bergelut, kita tetap berada dalam zona yang negatif tersebut, ya kita tidak akan mendapatkan hal-hal yang positif. Kita tidak akan mendapatkan apa itu warisan daripada kerajaan sorga nantinya. Seperti itu. Ayat 5, mereka hanya bermaksud mengempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Maksudnya di sini ialah mereka hanya menghempaskan dia dari kedudukan yang tinggi. Berarti di sini kita diharuskan untuk bertingkah laku yang baik. Kita tidak boleh ada iri, kita tidak boleh ada dengki di dalam pribadi kita. Ketika kita melihat orang lain, kita melihat saudara, teman, ataupun rekan kita tidak boleh ada iri, dengki, dan dusta. Karena apa? Di sini jelas dikatakan mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukan yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Ya, mereka suka kepada dusta. Maksudnya kita diharuskan untuk lebih mengintrospeksi diri kita, saudara-saudara. Agar apa? Agar kita hidup seturut daripada kehendaknya. Berikut dikatakan, dengan mulutnya mereka memberkati, tapi dalam hatinya mereka mengutuki. Ya, kenapa tadi saya tekankan kita tidak boleh ada iri, dengki, dan dusta? Karena apa? Mungkin kita sebagai manusia seringkali mengatakan, aku suka sekali melihat saudara, aku suka sekali melihat saudari seperti itu. Tetapi belum tentu apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan tersebut itu yang ada di dalam hati kita. Seperti itu. Mungkin kita menyembunyikan rasa jengkel, rasa tidak suka kita kepada orang itu dengan cara berbuat demikian. Jadi dapat saya simpulkan untuk kesimpulan ibadah kita pada saat sore hari ini adalah janganlah hendaknya kita memiliki sifat-sifat, memiliki suatu pola pikir yang negatif terhadap sesama kita, saudara-saudara kita. Hendaknya lah kita bermuara kepada firman Tuhan dan takut akan Tuhan. Sekian, terima kasih. Kita akan menutup ibadah kita pada saat sore hari ini. Kita satukan hati kita masuk dalam doa. Bapa kami yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan untuk hadirat-Mu. Atas berkat rahmat dan kasih-Mu kami dapat Engkau hadirkan secara sehat jasmani dan rohani di tempat ini. Ya Bapa, kami telah mendengar sebagian daripada firman-Mu yang dipanjatkan oleh pada hamba-Mu. Kiranya Bapa itu
menjadi rema, menjadi iman percaya kami untuk kami tetap takut akan Engkau dan kami tetap menjalankan sesuai daripada kehendak-Mu Bapa. Ya Tuhan, banyak dosa dan kesalahan yang kami perbuat, kiranya Engkau yang mengampuni itu dan mensucikan kami, agar kiranya Bapa berkat dan anugerah kasih-Mu yang hendak Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu, kepada kami hamba-hamba-Mu Tuhan, tidak terhalang daripada dosa dan kesalahan kami. Hanya ini Tuhan, doa dan permohonan kami, kiranya Engkau layakkan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup kekal sampai selamanya hari ini dan sepanjang masa. Haleluya. Amin.